Shalom Bapak Ibu, kita kembali di 5 menit penuh harapan. Kiranya sukacita Allah Roh Kudus terus ada di hati dan pikiran kita sepanjang hari ini Bapak Ibu, bahkan seumur hidup kita. Kita lanjutkan, sekarang kita sampai kepada hakim yang keenam Bapak Ibu, yaitu Tola. Saya ingin membacakan ayatnya, Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 dan 2. Hanya 2 ayat saja diberitahu oleh sang narator tentang Tola, Hakim Tola ini. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Tola, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Arti namanya cukup unik Bapak Ibu, artinya adalah ulat atau belatung. Beberapa terjemahan lain juga mengatakan bahwa Tola itu artinya dari akar kata yala itu yang berarti berkata tanpa berpikir, atau orang yang suka berkata sembarangan. Itu arti kata Tola. Beberapa penafsir mengatakan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Tola ini 23 tahun memimpin sebagai hakim di Israel Bapak Ibu sampai mati. Dia itu sesungguhnya, Tola bukanlah orang yang datang dari orang Samir. Dia itu sesungguhnya seorang pendatang. Tetapi dia dari awal dipilih oleh Tuhan menjadi hakim di Samir sana. Dia keturunan seorang Isakar. Papanya bernama Pua dan kakeknya bernama Dodo, itu sebabnya Tola bin Pua bin Dodo di istilah itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia seorang dari suku Isakar yang seharusnya tidaklah tinggal di daerah pegunungan Efraim di Samir sana. Jadi kelihatannya dari suku Isakar, dia datang sebagai pendatang di pegunungan Efraim dan diangkat menjadi hakim di sana. Walau dia bukan orang asli Efraim, dia adalah suku Isakar. Nah, cukup menarik sekali Bapak Ibu, karena apa? Dari mati atau dari awal dia dipilih oleh Tuhan menjadi hakim sampai matinya Tola bin Dodo ini, bin Pua bin Dodo ini, sampai matinya dia dikubur di pegunungan Efraim. Kalau Bapak Ibu mengamati dengan cermat, maka semua hakim-hakim yang lain ketika mereka mati, mereka akan dikuburkan di tempat kelahiran mereka. Samson yang mati di daerah Filistin pun mayatnya diambil, dikembalikan ke tempat sukunya. Itu sebuah kebiasaan mereka. Orang Batak juga punya kebiasaan yang sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namanya mangukal holi itu. Jadi tulang belulang dimanapun orang Batak itu mati nanti akan dibawa ke kampung halaman dikuburkan. Nah, orang Israel tradisinya seperti itu. Tapi Tola beda. Tola bin Pua bin Dodo. Dia seorang pendatang di Efraim dari suku Isakar. Waktu dia mati sebagai hakim setelah 23 tahun, dia tetap dikubur di Efraim. Dia tidak dibawa ke daerah Isakar, Bapak Ibu, suku Isakar. Apa yang kita bisa renungkan Bapak Ibu? Orang ini, walaupun cuma 2 ayat diberikan oleh sang narator tentang cerita Tola bin Dodo ini, paling tidak ada yang kita bisa pelajari. Di mana Tuhan panggil, di sana dia setia sampai mati. Dia memenuhi panggilan Allah sampai mati, walau singkat barangkali, tidaklah banyak diterangkan tentang orang ini, tapi kelihatan sang narator memberitahu kepada kita, dia tidak dikubur kembali di tempat sukunya berada, tapi tetap ada di pegunungan Efraim dan dikubur di sana. Pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya, ayo kita belajar bersama-sama. Di mana Tuhan panggil kita, mari kita bersama-sama setia di sana sampai maut memisahkan kita. Marilah setia kepada panggilan Tuhan di mana Tuhan panggil kita. Kita tidak harus hanya karena saya orang Batak, lalu kemudian saya harus kembali ke suku saya. Kalau memang Tuhan yang mau, oke Bapak Ibu. Tapi saya tidak harus seperti itu. Dimanapun Tuhan panggil, setialah sampai mati di sana bersama melayani Allah. Seperti Tola bin Dodo ini. Dipanggil di wilayah Efraim, sampai mati dia ada di wilayah Efraim. Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama
Belajar bersama-sama Bapak Ibu setia kepada panggilan Allah sampai kapanpun, terus melayani Allah dengan antusias, dengan bergairah. Tuhan akan menolong kita semua. Dan sesuai dengan panggilan kita, layanilah Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.